Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LTV, Learning TV, TV-nya Balitbang. Sampai jumpa lagi dalam talkshow dialog bincang-bincang asik bersama tokoh dan narasumber yang tentunya keren, tentunya terpilih untuk bicara tentang keumatan, bicara tentang pendidikan dan pelatihan. Dan kali ini, edisi ini istimewa sekali. Saya ditemani oleh teman saya yang lama nggak ketemu, seorang aktivis Forum Kerukunan Beragama Kota Palembang. Siapa dia? Kita sapa Mas Leonardus Sutrisno, SAG MSI. Apa kabar Mas Leo? Puji Tuhan, sehat Mas. Tambah keren sekali sama. Lama nggak ketemu tambah muda ini. Sampean juga tambah muda kayak mudanya Pak Prabowo ya. Sahabat LTV, Mas Leo ini ya kita memanggil biasanya Leo. Coba saya sampaikan dulu sedikit siapa sih Mas Leo ini, kayak gitu. Mas Leo ini saya tadi menyampaikan Wakil Ketua FKUB Kota Palembang. Beliau juga sebagai Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Palembang. Beliau juga sebagai dosen fenomenologi agama, juga sebagai penyuluh agama Katolik di wilayah Kota Palembang gitu. Karena beliau adalah Wakil Ketua FKUB, tentu banyak bahan cerita atau potensi-potensi juga peta kerukunan yang ada di Kota Palembang. Bisa digambarkan sedikit nggak? Seperti apa sih kondisi Kota Palembang dalam bingkai kerukunan umat beragama ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya juga menyampaikan gini dulu Mas. Saya ini ditunjuk mewakili Keuskupan Palembang, Keuskupan Agung Palembang ini untuk masuk di kepengurusan FKUB baru mau periode pertama ini ya. Sebelumnya saya mengganti karena kader-kader kami dari Katolik sudah senior dan akhirnya pensiun begitu. Lalu saya merasa tersanjung karena merasa waktu itu masih muda tetapi sudah diberi kepercayaan untuk ini. Sebenarnya pasti banyak lah yang lebih berkompeten, lebih hebat dari saya, tapi tidak tahu waktu itu pastor atau gereja menugaskan saya untuk masuk di pengurusan ini. Tentu ada misi. Nah, saya juga berterima kasih juga dimasukkan di Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan di Keuskupan Agung Palembang. Tugasnya apa saja? Tugasnya itu sebenarnya intinya itu membangun hubungan supaya hubungan kita baik-baik, Mas. Dengan tidak ada salah, lain, tidak ada salah sangka, tidak ada salah paham. Kita harmonis. Tujuan intinya begitu. Jadi kami itu hubungan keluar itu mirip-mirip jubir gitu ya? Iya, mirip-mirip membawa misi bagaimana kami itu dari gereja itu welcome. Terbuka kepada siapapun, dari masukan dari pihak manapun, dan kami siap kerjasama dengan siapapun. Nah, tapi lebih kalau hubungan antar agama berarti kerja kami lebih ke eksternal dari gereja. Jadi memang kerjanya ke masyarakat, maka ketemu ormas sana, ormas sini, dari agama sana, agama sini, dan semuanya. Jadi tugas itu sangat relevan sekali dengan tugas sebagai Wakil Ketua FKUB Kota Palembang ini, Mas. Gitu. Betul. Artinya seperti apa sih potret peta kerukunan yang di Kota Palembang, Mas? Nah, potret kerukunan Kota Palembang, saya kan dulu kan dari Oku Timur asal saya, Mas. Terus kemudian kuliah saya di Medan, lalu saya balik di sini, saya mulai kerja di sini itu 2003. Saya melihat itu sampai sekarang Palembang aman-aman saja, tidak ada sesuatu yang menghebohkan, mengkhawatirkan. Bahkan saya senang akhir-akhir ini kita dijuluki kota damai, zero konflik, kota yang seperti itu. Maka sebenarnya saya tidak melihat ini, dan saya melihat ini orang Palembang itu kan nggak suka yang ini, yang celutian urusan-urusan yang kayak gitu. Ada kearifan lokal. Ada kearifan lokal di situ. Namanya Pak Wong Kito Galo. Ayo, Wong Kito Galo. Mungkin karena Wong Kito Galo itu ya sudah deh. Ya kalaupun ada masalah-masalah kecil-kecilan itu ya adalah dimanapun, kota manapun selalu ada. Tetapi kalau basicnya adalah tentang agama, tentang kepercayaan, saya belum menemukan, Pak. Dan mudah-mudahan tidak akan ada. Karena kerajaan kita Sriwijaya telah mengajarkan kita. Kita itu kan sebagai kota, kan kota tertua di Palembang ini. Dan dari sejarahnya, wah Sriwijaya itu siapa yang nggak kenal. Dan salah satu kehebatan Sriwijaya termasyhur itu karena masyarakatnya rukun. Mana ada kerajaan hebat masyarakatnya rukun? Ya kalau hanya bebala terus
ribut terus ya nggak akan maju, nggak akan jaya. Dan Sriwijaya memang jadi hebat itu karena pasti masyarakatnya rukun, pasti orangnya juga berkualitas, daya saingnya juga tinggi, dan kehidupan bermasyarakatnya juga baik satu sama lain. Tentu situasi yang kondusif, Ya, situasi yang rukun juga tidak lepas dari sentuhan dari kawan-kawan dari FKUP, khususnya Kota Palembang. Apa sih yang sudah dan pernah dilakukan oleh teman-teman FKUP Kota Palembang dalam rangka yang sudah kondusif, sudah rukun ini lebih erat lagi? Ya, kami di FKUP memang bekerja tidak sendiri. Kami melibatkan beberapa pihak stakeholder gitu. Misalnya contoh dengan pihak Kementerian Agama, Mas. Dengan Kementerian Agama kami ini beberapa kali dilibatkan dalam program yang namanya, kan sekarang di Kementerian Agama ada program yang namanya membangun atau menghidupkan atau mengembangkan yang namanya Kampung Kerukunan Umat Beragama, Kampung Moderasi Beragama. Itu setiap kecamatan-kecamatan KUA dibuat pokja itu, Kampung Kerukunan Umat Beragama atau Kampung Moderasi Beragama. FKUP dilibatkan di situ bukan hanya monitoring, tapi pembinaan. Bagaimana di situ kami bisa sosialisasi tentang pentingnya moderasi beragama, beragama yang moderat, beragama yang jangan terlalu lebay lah, beragama jangan terlalu ekstrem yang terlalu kaku, yang sebentar-bentar pokoknya gitu. Jadi seperti sumbu pendek atau gampang meleduk. Enggak lah. Kita beragama tetap serius tetapi santai. Jadi isinya makin orang berisi kan makin merunduk itu. Bagaimana peran tokoh-tokoh agama yang ada di Palembang sendiri, baik dari keuskupan, dari Kristen, dari Buddha, Hindu, Muslim sendiri. Bagaimana sih peran dari tokoh-tokoh agama yang ada di simbol-simbol umat yang ada di Palembang ini khususnya, gitu, yang sampean lihat? Ya. Jadi kita ini di Palembang itu memang namanya tokoh-tokoh agama bagaimanapun masih punya tempat ya Mas ya. Jadi mereka tokoh-tokoh agama itu ditempatkan sebagai orang yang memang dihargai, punya karisma dan sebagainya. Maka ketika mereka juga menyampaikan sesuatu ide tentang apapun pasti didengarkan oleh umatnya masing-masing. Nah hebatnya, kerennya di Palembang ini itu masih bekerja. Jadi kita teman-teman FKUP ketika turun dan sebagainya, menyapa dan sebagainya bersama tokoh-tokoh yang ada misalnya, nah itu selalu direspon dengan positif dan mereka memberikan hal-hal yang baik. Maka ya mungkin ada perselisihan sedikit pun kalau sudah tokohnya turun, tokohnya datang memberikan penjelasan, ya selesai. Nggak ada provokasi apapun kalau sudah tokohnya datang, ya selesai Mas. Pernah ada pengalaman problem apa gitu, kemudian selesai bersama-sama gitu, diselesaikan? Kalau mengalami problem belum ada Mas, tetapi yang kecil-kecil, yang problem belum ada. Nah itu saya tadi baru menyampaikan satu bagaimana FKUP bekerja sama dengan Kementerian Agama kan. Tetapi juga kami juga beberapa kali dilibatkan oleh Kesbangpol Mas, Kesbangpol dalam berbagai kegiatan. Misalnya kami beberapa kali diminta menjadi narasumber untuk kegiatan moderasi beragama. Bagaimana menyampaikan contoh misalnya kemarin mau pemilu kada, bagaimana pemilu kada yang damai dalam perspektif agama-agama. Nah, kami bicara agama ini, Islam bicara, dari Katolik bicara, dari Kristen, semua diberi kesempatan berbicara dan dipahami dengan baik. Kami juga diundang ke kampus Mas, seperti di Usuludin itu kami diundang kampus dan bicara di depan para mahasiswa, orang-orang muda untuk bagaimana membangun kebersamaan ini melalui pemahaman-pemahaman yang benar dengan agama. Bagaimana agama ini sesuai dengan program pemerintah menjadi penting menerapkan agama yang jangan terlalu, yang tadi kita bicarakan, jangan terlalu ekstrem, fanatik berlebihan, terlalu kaku dan sebagainya. Jadi kita agama yang moderat dan sebagainya. Keberadaan moderasi beragama ini juga membantu para tokoh-tokoh ini lebih bisa bagaimana toleransi satu sama lain. Ya, dan dalam pengalaman kemarin kami juga mengucapkan terima kasih ketika ada event-event di agama yang lain kami diundang, kami datang Mas. Misalnya teman Buddha mengundang kami, kita datang. Dan mengapa kita datang? Itu pentingnya yang kalau dalam bahasa kami, bahasa Katolik itu pentingnya pastoral kehadiran. Siapapun kita, orang Timur ini Mas, ketika kita didatangi, disilaturahmi, mesti senang Mas, tersanjung. Saya nggak pernah tiba-tiba datang ke rumah sampean, wah Mas, kalau kita hubungannya baik-baik pasti senang. Apalagi kita akrab tuh, wah tumben-tumben Mas sampean tiba-tiba datang ke rumah saya ini, nggak usah bawa oleh-oleh pun Mas, saya senang.
Nah, orang Timur itu kekasannya istimewa di situ, Pak. Maka ketika ada teman Hindu, ada acara kami diundang, kami datang, tenang. Misalnya ada kemarin tokoh dari Hindu, istrinya meninggal, kami datang. Wah, terharu. Walaupun Dan kita itu luar biasa itu pengaruhnya ya bagi masing-masing umat untuk di Katolik ada acara mereka datang. Kami merasa terdukung, Mas. Kita merasa kompak, kita merasa solid. Nah, kalau tokoh-tokohnya itu kan kompak, solid kan aman, Mas. betul. Bahayanya kan justru kalau sebaliknya tokoh dan yang lainnya memprovokasi, malah menghasut. Nah, itu yang repot. Keren Pak Leo, luar biasa bicara masalah kerukunan ini. Anda luar biasa karena pelaku Memang sebagai aktivis kerukunan gitu. Ya. Closing statement untuk Siap. LTV tentunya, juga untuk masyarakat Palembang tentunya, apa yang bisa Anda sampaikan untuk bagaimana Palembang ke depannya yang sudah rukun, lebih erat, lebih kuat toleransinya, dan moderasi beragama lebih bisa dibumikan di wilayah Kota Palembang. Silakan. Terima kasih Pak Saifuddin. Wong Palembang, wong kita galo, kita ini mewarisi Kota Palembang yang dari sejarahnya adalah menyandang predikat nama besar Kerajaan Sriwijaya. Dan di mana-mana kita bangga. Wih, wong Palembang, Sriwijaya. Wah, rasanya kita tuh bangga terbebut. Tapi ingat, itu nenek moyang kita, itu leluhur kita yang hebat-hebat itu. Dan mengapa bisa seheboh itu, seterkenal itu sampai di mancanegara, mau Thailand, mau Vietnam, mau sama orang kenal dengan Sriwijaya? Karena pasti nenek moyang kita, leluhur kita dulu hebat. Kehebatannya di mana? Ya rukun, yang bersatu, ya giat, ya militan, ya tangguh, dan segalanya. Maka kerajaan menjadi besar dan akhirnya jaya. Nah, mari kehebatan Sriwijaya ini terus kita pupuk, kita kembangkan. Jangan sampai lengah. Kita pernah jaya, ya kita malu kalau sampai akhirnya suatu saat Palembang terpuruk gara-gara kita hanya masalah sedikit, masalah remeh-temeh konflik, masalah agama konflik. Enggak, saatnya lagi kita konflik masalah agama, masalah. Mari kita bersinergi, mari kita bergotong royong, mari kita saling membantu. Kita itu wong kita galo, kita itu orang sama dengan filosofi wong kita galo. Ya kita saling membantu, saling mendukung satu sama lain supaya kejayaan Palembang ini makin hari makin baik dan makin hebat. Jangan kita menyandang di Indonesia kita tertua saja, tetapi ketertuaan itu harus ada maknanya. Maknanya adalah kita kota yang sudah sangat dewasa, sangat hebat, sangat berpengalaman, dan sangat welcome dengan orang lain. Mari kita jaga Kota Palembang ini sebagai kota yang hebat, yang sekarang mulai ditata indah. Jadi jangan hanya indah kotanya, tapi juga indah perilaku, habit, cara hidup seluruh masyarakatnya di Kota Palembang. Terima kasih, salam rukun, dan semoga semakin hari kerukunan antar umat di Kota Palembang itu makin hari makin baik. Terima kasih Mas Saifuddin. Oke, makasih Pak Leo, luar biasa memberi pandangan kepada kita semua. Bukan hanya untuk warga masyarakat Kota Palembang saja, tapi seluruh yang melihat tayangan ini, masyarakat Indonesia perlu sekali melihat pandangan-pandangan Pak Leo yang luar biasa. Bagaimana potret kerukunan ini dimulai dari kesadaran kita bersama bahwa dengan kita rukun satu sama lain, kita akan bisa membangun bangsa ini dengan lebih baik. Pak Menteri Agama juga pernah bilang, keberhasilan Kementerian Agama bisa diukur ketika umat masing-masing agama itu lebih dekat dengan ajaran agamanya masing-masing. Amin. Yang Muslim lebih dekat dengan ajaran Islam, yang Katolik juga begitu. Semakin dekat umat ini dengan ajaran agamanya, menunjukkan keberhasilan Kementerian Agama dalam melaksanakan tusinya untuk membantu pemerintah di bidang keagamaan. Sampai ketemu lagi dengan dialog kita berikutnya, dan saya lupa menyampaikan terima kasih Mas Leo atas kehadirannya hadir di LTV ini. Terima kasih juga Mas Saifuddin. Memberikan spirit kebersamaan, spirit toleransi, spirit bagaimana untuk merukunkan kita semua. Sukses Mas Leo. Sukses. Sampai ketemu. Salam kompak, salam rukun. Salam rukun, salam kompak, salam moderasi. Salam moderasi. LTV sampai ketemu di edisi talkshow berikutnya dengan narasumber dan tema yang lain tentunya. LTV, TV-nya Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.